Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 pertanyaan yang manakala pertanyaan ini mampu kita jawab dengan hati yang tulus dan betul-betul ikhlas, maka insya Allah perjalanan hidup kita ini akan selamat, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Pertanyaannya gampang dan mudah, jawabannya pun juga gampang. Apa itu? Pertama, dari mana kita ini berasal? Jawabannya adalah kita semua berasal dari Allah. Tapi pertanyaan ini bukan cuma di mulut, bukan cuma di lisan, tapi harus terpatri dalam hati kita. Betul-betul mantap kita ucapkan ini, bahwa apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, semua ini adalah yang punya Allah. Jadi dengan demikian, bahwa apapun yang kita miliki statusnya adalah pinjaman, dan semua pinjaman itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menyadari bahwa apa yang kita miliki ini adalah pinjaman, maka sedikit pun di hati kita itu tidak punya rasa sombong. Apa yang kita sombongkan, Pak? Ya, apa yang kita sombongkan? Nggak ada, kita cuma pinjam. Ya, kita hanya punya hak guna pakai, bukan hak milik. Yang hak milik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau demikian, kalau kita merasa bahwa kita ini bukan punya milik kita, harta kita, jabatan kita, kekuasaan kita, apapun yang kita miliki, maka ketika Allah minta, maka keluarkan. Kalau kita punya harta, ketika ada zakatnya, keluarkan zakatnya. Berapa? 2,5% dari harta yang kita punya. Itu pun bukan untuk Allah, Pak, untuk saudara-saudara kita, untuk fakir miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan itu tidak gratis sama Allah. Allah akan kembalikan semua itu. Akan Allah kasihkan pahala kepada orang yang senantiasa berderma dan mengeluarkan infaknya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di mana kita sekarang? Gampang juga jawabannya. Kita berada di dunia. Di dunia ini hidup kita cuma sebentar. Kalau ibarat kita kerja di sebuah perusahaan, kita ini sedang berada di tengah halte, menunggu kedatangan bis jemputan. Kita pun juga begitu, kita di dunia ini menunggu apa? Menunggu kematian. Kematian itu sudah ada, tinggal menunggu kepada siapa hari ini, siapa besok, siapa jam nanti nggak tahu. Kita hanya menunggu. Ya, kita hanya menunggu jemputan
dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat maut. Terus kemudian yang ketiga, untuk apa kita ini hidup? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau soal kematian udahlah pasti kan, kullu nafsin za'iqatul maut, pasti itu. Yang penting adalah untuk apa kita ini hidup? Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, kata Allah, illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Titik. Jadi kehadiran kita di muka bumi ini, kehadiran kita di alam raya ini bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk berhura-hura, bukan untuk bermain-main, tidak, tapi untuk apa? Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia Tuhan kita, Dia yang menciptakan kita, semua fasilitas yang ada ini sebagai rasa syukur kita kepadanya, maka kita harus rela untuk menyembah kepadanya. Ya. Allah sudah berikan kita nikmat yang banyak. Kalau kita hitung satu persatu nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tentu kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmatku, kata Allah, maka engkau tidak akan pernah sanggup untuk menghinggakannya. Semua itu tidak usah kamu kembalikan. Hanya satu yang aku minta kepadamu, kata Allah, sembah aku, syukuri apa yang aku berikan kepadamu, maka aku akan tambah itu nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur akan aku tambah, namun jikalau engkau ingkar, maka lihatlah, ingatlah, azabku, siksaku amat sangat pedih. Maka dari itu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita sudah menyadari bahwa kehadiran kita di muka bumi ini hanya untuk sujud pada Allah, tunduk pada Allah, maka seluruh aktivitas yang kita laksanakan di muka bumi ini harus berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kemana kita setelah di dunia ini? Jawabannya juga gampang. Kita akan kembali menghadap Allah. Tapi sekali lagi, jawaban ini bukan cuma di mulut, Pak. Di mulut gampang, tapi harus meresap dalam diri kita, meresap dalam hati kita, terpatri. Jangan sampai tergoyahkan sedikit pun oleh gangguan apapun aja. Bahwa kita ini akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita akan kembali menghadap Allah, yang kita butuhkan apa? Bekal. Apa bekal kita? Takwa. Nah, ini. Makanya salah satu tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok. Ini kata kuncinya, Pak. Apa yang sudah kita perbuat untuk hari kematian kita, untuk di alam barzah kita, apa yang sudah kita perbuat di padang mahsyar kita, apa yang telah kita perbuat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia inilah tempat kita memproduksinya, memperbanyak amal soleh kita. Oleh karena itu, walaupun dunia ini cuma sebentar,
60, 70, bahkan mungkin 80 tahun, tapi sangat menentukan nasib kita, apakah kita akan selamat atau tidak. Maka saat inilah tempat kita untuk berkesempatan memproduksi kebaikan itu. Akhirat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau urusan dunia saja kita begitu kencang, begitu gencar mencarinya, mencari nafkah pagi, siang, malam, keringat sampai dingin, Masya Allah, untuk mencari yang namanya materi, agar kita bahagia di dunia, bisa punya kendaraan, bisa punya fasilitas hidup, bisa punya rumah, wajar. Tapi ingat Pak, itu cuma sekedar bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang dia miliki hari ini, pangkatkah itu, jabatankah itu, apapun juga, rumahkah itu, ingat, itu hanya sekedar bonus. Ya Pak? Paham Pak ya? Itu sekedar bonus. Hak kita nanti di akhirat, di surganya Allah Pak. Ya, maka oleh karena itu jangan kita puas dengan kehidupan dunia. Orang-orang kafir biarlah dia puas dengan kehidupannya, karena tempat kembalinya neraka. Kalau kita apa? Tempat kembalinya surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan kabarkanlah berita gembira wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, bahwa bagi mereka adalah surga yang seluasnya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena kita kultum cuma 7 menit, saya cukupkan sekian. Jadi saya ingatkan sekali lagi, mumpung di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, maka marilah kita isi dengan berbagai macam kegiatan amal soleh yang akan membahagiakan kita, mensejahterakan kita, bukan cuma dunia, tetapi lebih-lebih di akhirat. Kalau kita ini bertakwa kepada Allah, Pak, Allah akan jamin. Allah akan jamin kebahagiaan hidup kita, bukan cuma dunia tapi juga akhirat. Bukan cuma akhirat tapi juga dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan jalan keluar terhadap apapun permasalahan yang kita miliki. Pak, hidup ini kan masalah. Hidup ini penuh dengan masalah. Masalah anak sekolah, masalah rezeki, masalah istri, masalah macam-macam masalah yang kita punya. Dan semua orang akan mengalaminya. Tapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah itu seakan-akan tidak pernah ada, selalu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki pun juga demikian. Kita nggak pernah nyangka-nyangka, tahu-tahu ada informasi begini untuk mendatangkan rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi marilah kita manfaatkan momen Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk memproduksi kebaikan sebanyak-banyaknya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala yang sangat luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Maka kalau ini kita sia-siakan, akan rugilah kita. Tapi kalau gini kita manfaatkan dengan baik, maka akan beruntunglah kita. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.